Mbak. Sebentar ya. Ini ya. Mungkin Mas Mas Haris Haris belum join ya? udah ada. Ini Mas Oh, udah. Haris ada Canberra sudah ada. Mungkin lagi prepare sambil kita tunggu saja. Terima kasih buat Oke. teman-teman yang hadir di tanggal merah. Tanggal merah produktif nih kita nih, Mas. Ini luar biasa. Di long weekend nih ya. Ya, Mas Haris juga WA saya bilang sebentar lagi ada urusan sebentar, mungkin sambil menunggu Mas Haris ya Mbak ya. Oke. Ini juga ekspor masih kurang 1 menit sih. masih aja Joho. Mungkin minta tolong di mute all dulu ya buat admin. Malu mangota doh. Lagi di mana ini Mas Dika? Baru sampai rumah Mbak, baru banget sampai rumah langsung. Jalan-jalan ya, mumpung libur ya. Mumpung libur, tapi besok enggak sih, aku nggak ada long weekend, cuman hari ini, besok Sabtu Minggu keluar kota, jadi nggak apa-apa lah. Nah mungkin memang juga diinfokan ke teman-teman kegiatan ini insya Allah akan rutin ya Mbak ya. Kita mengundang kawan-kawan atas lain untuk kita sharing-sharing untuk menggali potensi market di masing-masing negara ya. Ya betul Mas, soalnya kan kalau memang kesulitan dari UMKM itu kan sebetulnya di penetrasi market ya. Gimana rata-rata kalau UMKM itu bisa memproduksi barang, tapi kesulitannya itu di pemasaran gitu loh. Nah kebetulan sebetulnya baik juga teman-teman itu yang belum tahu bahwa sebetulnya pemerintah pun juga menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu market teman-teman gitu. Oh ini Mas Haris udah join. Sore Bu Dewi, apa kabar? Sore. Jam 7 Assalamualaikum. pas. Oh, jam 4 di sini. Jam 4 di Indo ya. Di sini jam 7 nih, jam 7 malam nih. Oh, Udah jam 7 ya? Udah libur jam 7 malam gimana coba? Aduh, kita ganggu liburnya. Ini tapi memang Mas Haris ini atas yang paling luar biasa Mbak. Aku bilang paling kreatif, paling top deh. Siap. Ngikutin Bu Dewi, mau ngikut-ngikut Bu Dewi biar jadi eksportir, Mas. Iya. Udah malah jadi ini yang bantu eksporter ini malah Mas Haris ini. Siap. Mungkin kita mulai aja ya Mas Dika dan baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di webinar sore ini ya. Jadi kali ini adalah sebetulnya tayangan perdana kami dalam rangka untuk membantu dan meningkatkan ekspor UMKM yang hari ini adalah temanya menggali potensi produk Indonesia di pasar Australia, di mana sudah hadir para narasumber kita yang hebat-hebat ini. Beliau adalah Mas Dika Yudhistira, beliau adalah staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Direktur Eksekutif Cah Angon Foundation. Kemudian sudah hadir juga Bapak Agung Haris Setiawan, beliau adalah Atase Perdagangan Republik Indonesia Canberra, Australia. Baik, dan kami sendiri, Dewi, dari UKM Eksportir Indonesia. Baik, mungkin perkenalan dulu ke teman-teman ya, dari Mas Dika dulu, silahkan. Mungkin kalau saya tidak akan panjang kali lebar ya Mbak ya, karena temanya ini
menggali produk Indonesia di pasar Australia. Mungkin lebih baik kita kuliti banyak gitu loh, sehingga juga impact-nya buat teman-teman pelaku usaha juga sangat efektif ya, dalam artian nanti tinggal saya dari sisi saya coba mengkolaborasikan juga mendorong dari program-program atau produk-produk atau program-program pemerintah lainnya untuk mendorong teman-teman pelaku usaha. Kalau dari saya sisi itu saja, dan mungkin bisa kita ngobrol santai karena waktunya Mas Haris juga cukup sibuk dan cukup padat, dan saya juga melihat dan membaca beberapa data di pasar Australia juga luar biasa. Jadi lebih baik kita akan banyak fokuskan ke Mas Haris ini Mbak, biar teman-teman juga terbuka terkait pasar ekspor di sana ya. Mungkin itu Mbak. Baik, Mas Haris mungkin bisa langsung dimulai aja Mas, karena di sana udah cukup malam ya. Siap, Bu Dewi, Mas Dika, ini kembali lagi. Terima kasih atas undangannya. Saya memang senang sekali sih diundang kegiatan seperti ini, bertemu dengan teman-teman eksportir, ketemu dengan Bu Dewi gitu loh. Saya udah pernah ke rumahnya Bu Dewi loh, Mas Dika. Jadi Luar perjalanan ke Jakarta biasa. saya mampir ke tempatnya beliau gitu loh. Jadi memang harus dilihat secara langsung. Orang kan bilang ya silaturahmi buka pintu rezeki. Jadi menurut kami kita lakukan ini silaturahmi juga, walaupun memang secara online. Dan insya Allah nantinya pun juga bisa membuka pintu rezeki, khususnya kalau dalam hal ini membuka pintu ekspor ya, ekspor ke Australia khususnya. Nah, saya ini saya diminta presentasi ya jadinya ya Mas Dika ya. Oke, Mbak Bu Mbak. Dewi, langsung ya, boleh ya? Oke, Oh ya, eh, silakan Mas. Ya. saya sebentar, saya sambil cari file saya. Eh, Sudah muncul Mas, sudah. oh, sudah muncul filenya. Ya sudah. Saya aja yang share Bu Dewi kalau boleh Oh, biar biar Mas mudah. Haris saja Mbak Dewi nanti yang Nah, share. Oh ya, Mas Tuhu mungkin bisa ya biar Mas Haris aja. nah, biar biar saya aja. Sebentar. Terlihat atau belum nih? Sudah, Sudah? ya. Tinggal di Zoom Oke, saja membesarkan. Sudah terlihat. sudah saya besarin. Nah, temanya ini nanti mungkin banyak diskusi santai karena di sini jam 7 malam nih, jam 7 lebih seperempat, hampir 7 seperempat, tetapi tetap 7 seperempat hari libur lagi. Nah, tapi tetap semangat apa namanya kita untuk Mantap. memberi motivasi pada teman-teman semua. Jadi sebelumnya kami juga mengucapkan selamat ya, selamat hari raya nih, hari libur pada kesempatan kali ini, dan mumpung juga masih kesempatan Lebaran, kami selaku pribadi dan selaku atas perdagangan juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita langsung aja, kita nanti lebih banyak diskusi, tapi kita akan coba mempresentasikan potensi produk Indonesia di Australia itu seperti apa. Nah, ini data-data terkait ekspor impor Indonesia dengan Australia atau neraca perdagangan Indonesia dengan Australia. Kalau selalu kita baca di berita disampaikan bahwa Indonesia itu saat ini ekspornya luar biasa, sudah 48 bulan berturut-turut ya. Ini nanti Mas Dika yang dari Setwapres bisa koreksi kalau salah, tapi itu menunjukkan bahwa perdagangan kita kuat, ekspor kita kuat. Tetapi khusus Australia nih, teman-teman sekalian nih, bisa dilihat perdagangan kita hampir 12,5 miliar, tetapi kita tekor. Kenapa tekor? Jualan kita lebih sedikit dibandingkan beli kita. Jadi ekspor kita lebih sedikit dibandingkan impornya. Kalau kita lihat data di sini, ekspornya apa saja? Nah, ini mungkin bisa dilihat beberapa produk di antaranya yang produk-produk industri lah, besar lah, ada mesin, kayu, besi basa, dan lain-lain. Dan kalau potensialnya yang mungkin masuk-masuk di UKM itu masih ada alas kaki, furniture, kopi, dan teh. Begitu, itu untuk ekspor kita ke Australia. Sedangkan kenapa kita impornya banyak? Bisa dilihat di sini, kita impor dari Australia itu sebetulnya impor yang bagus. Dalam artian impor yang memang kita butuhkan untuk kebutuhan dalam negeri. Contoh ya, kita impor banyak dari Australia itu ya daging, gula gitu ya, gandum gitu. Jadi banyak pelaku usaha UKM Indonesia itu kan banyak yang berjualan bakso lah sebagai contoh, jualan
mie ayam lah. Nah, itu mungkin sebagian dari gandumnya, dagingnya juga dari Australia. Jadi itu yang membuat defisit kita dengan Australia. Tetapi itu tentunya bukan menjadi satu alasan utama eh, kenapa saya sering kali ikut kegiatan-kegiatan seperti ini dan khususnya dengan Bu Dewi ya. Kami ingin mendorong UKM Indonesia untuk bisa ekspor juga ke Australia. Jadi walaupun kecil-kecil, tapi kalau kita keroyokan, kita bareng-bareng tentu jumlahnya akan besar dan sedikit demi sedikit akan menurunkan defisit perdagangan kita dengan Australia. Nah, kita ingin tahu Australia itu seperti apa. Ada gambarnya di sini nih, kalau teman-teman lihat. Di situ ada lihat macam-macam warna mukanya, bentuk mukanya lain-lain. Nah, Australia itu memang negara dengan etnis yang berbeda-beda. Total penduduknya nggak banyak, hanya 1/10 dari Indonesia, hanya sekitar 26 juta penduduk ya saat ini ya. Tetapi di situ terdiri dari etnis dari Eropa tentunya ya, yang pertama datang ke Australia ya, terus kemudian Afrika, Amerika, Asia juga banyak. Indonesia itu juga menjadi konsumen di Australia atau penduduk di Australia. Nah, ini beberapa produk yang secara konsumen memang dibutuhkan di Australia. Tema kali ini kalau nggak salah adalah home decor atau furniture dan juga F&B ya. Itu memang salah beberapa produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen di Australia. Tetapi perlu dipahami teman-teman sekalian nih, kalau kita bicara perdagangan internasional, saingan kita atau buyer ya, ini sebelum ngomong saingan kita ya, buyer itu prinsipnya sama. Nanti mungkin koreksi Bu Dewi. Buyer itu prinsipnya sama, yaitu apa? Cari produk dengan kualitas terbaik dan juga harga yang paling kompetitif atau paling, ya bukan paling murah ya, paling kompetitif. Jadi itu semua buyer itu sama-sama. Dan kalau bilang kompetisi, saingan kita itu tidak hanya yang ada 167 orang nih sekarang di sini nih di Zoom ini, tidak hanya se-Indonesia saja, tetapi saingan kita itu juga seluruh dunia. Jadi itu yang harus kita pahami kenapa produk kita itu harus kompetitif dengan negara-negara lain. Nah, bicara peluang produk yang jadi tema kali ini adalah makanan, minuman, dan furniture dan home decor ya. Kalau kita lihat di sini, tadi sudah kami sampaikan peluangnya seperti apa. Ini bisa dilihat nilainya dan kompetitornya siapa saja. Jadi kalau bisa kompetitor, ternyata Indonesia pun juga saingannya ada dari negara-negara kuat nih untuk produk makanan, minuman. Dan kami selaku perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, khususnya di Australia, juga sering mendorong kegiatan-kegiatan pameran mempromosikan produk Indonesia yang akan kita lakukan sebentar lagi minggu depan. Itu ada MICE, pameran kopi, Melbourne International Coffee Expo. Kemudian kalau itu lebih ke B2B ya, dan untuk yang pameran-pameran UKM kita ikut rutin di National Multicultural Festival, ada festival-festival Indonesia, dan yang lain-lain. Nah, bicara F&B, tadi kami sudah sampaikan ada banyak juga diaspora Indonesia yang ada di Australia. Kenapa kami punya banyak teman diaspora di Australia? Karena kalau kita bicara pelaku usaha UKM, banyak kendala. Tadi Bu Dewi sudah sampaikan. Akses pasar salah satunya. Bahasa ya, kalau ya kita nggak pungkiri bahasa menjadi salah satu kendala. Jadi kami banyak bekerja sama, bergandengan tangan dengan diaspora. Kami rasa diaspora itu adalah the real ambassador. Jadi mereka adalah duta sebenar-benarnya dari Indonesia. Nah, ini kami bekerja sama erat dengan ICAF, salah satunya yang untuk produk F&B ya. ICAF itu kepanjangan dari Indonesia Culinary Association in Victoria. Jadi ini asosiasi restoran Indonesia yang ada di Australia. Oke. Tapi tentunya kita juga harus memahami, kita tidak serta-merta bisa mengirim produk ke Australia, tidak hanya Australia, ke seluruh dunia, ke pasar global, apabila kita tidak bisa menyesuaikan dengan standar yang ada di negara tujuan ekspor kita tersebut. Nah, ini kalau ngomong produk F&B ya, ini salah satu contohnya. Mungkin ini ada, biar sambil interaktif nih. Teman-teman sekalian di sini, ini Pak bisa nebak nggak ini? Ini produk apa nih? Nah, di sini kalau ntar, ini dulu ada kelewatan. Tadi produknya, ini produk apa? Silakan. Nah, Indomie ya, Pak? mie, betul sekali. Nah, ini pasti semuanya paham.
Indomie merek paling terkenal di dunia dari Indonesia. Nah, saya nggak nyebut merek ya, tapi terpaksa kita sebut supaya menjadi gambaran. Kenapa demikian? Kalau kita jualan mie, saingan kita pun juga dengan Indomie. Tapi kita nggak akan bicara saingan di situ karena tentunya UKM itu punya pasar tersendiri dan harus punya strategi tersendiri. Tetapi kita bicara standar, standarnya sama. Mau itu standar Indomie yang produk yang perusahaan besar multinasional dengan UKM yang hanya di wilayah kecamatan saja. Kalau kita mau pasar ekspor standarnya sama. Contohnya untuk di Australia itu memang seperti ini. Nanti kita bisa cek lebih lanjut ya mengenai standar ini. Terus kemudian, nah ini untuk home decor, tema yang diminta dijelaskan oleh Mas Dika nih, asisten staf sus wakil presiden itu adalah tadi F&B home decor. Nah, kita lihat home decor itu adalah salah satu produk dari Indonesia yang mempunyai competitiveness yang lebih tinggi. Kalau tadi F&B saingannya cukup besar tuh tadi. Kita beri contoh Indomie. Tetapi kalau home decor banyak keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi ini menjadi salah satu produk yang mempunyai potensi yang cukup besar. Tetapi jangan lupa, tetap saingannya dari seluruh dunia. Bisa dilihat saingannya apa saja. Nah, ini ada Cina, Bangladesh, ya, India, dan lain-lain. Terus pameran yang kita lakukan di sini yang mendorong salah satunya adalah Global Sourcing Expo. Kita akan lakukan di bulan Juni 2024. Proses kalau tanya mau ikut atau enggak, sebenarnya sudah terlewat karena prosesnya sudah cukup panjang dan selalu kita umumkan nih tadi. Jadi ada proses kurasi di sini dengan tujuan apa? Dengan tujuan ketika ikut pameran yang dari Kementerian Perdagangan itu hanya membiayai booth-nya saja, jadi biaya perjalanan dan yang lain-lain itu adalah perusahaan ya atau si exhibitor. Tujuannya bisa tetap jalan, tetapi juga bisa mendapatkan order lebih lanjut. Nah, contohnya tadi kita bicara home decor. Nah, ini ada beberapa contoh produk home decor yang diminati pasar Australia. Nah, bisa dilihat di sini rotan salah satunya. Kenapa rotan? Rotan itu unik tuh yang punya salah satunya adalah Indonesia atau negara-negara Asia dan Indonesia terkenal mempunyai rotan dengan kualitas terbaik. Dan di sini ada beberapa contoh, ada beberapa gambar dan ada HS. Ini kalau teman-teman di sini ada yang tahu HS code itu apa nih? Silahkan ketik juga di kolom chat. HS code itu apa? Kenapa saya selalu tanyakan hal ini? Karena kalau kita bicara ekspor, ya kita harus tahu aturan. Kalau kalau saya tanya HS code itu nggak tahu, malah banyak diantaranya ketika saya tanya HS code produk Anda apa? Tanyanya Pak, HS code itu apa? Kalau udah pertanyaan saya dijawab dengan pertanyaan, wah ini panjang ini gitu, karena harus menjelaskan lebih lanjut. Nah, ini ada dari Bahtiar bilang kode unik suatu produk. Ada yang lebih jelas lagi kode unik apa nih? Ada contoh mungkin silahkan. Nah, ini ada beberapa HS code yang kita jelaskan di sini. Jadi ada oke ditambahkan ini oleh Mas Bahtiar nih. Nah, betul. Jadi gitu. Secara prinsip seperti itu. Jadi contoh ini tadi. Nah, bea cukai juga betul. Jadi kalau kita bicara perdagangan internasional, ngomong tadi ini ada kursi. Kursi bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya apa? Chair. Bahasa Arabnya apa? Mungkin seperti itu ya. Kalau memang ngirim ke negara Arab, itu ada tersendiri. Bahasa Indianya apa? Nah, itu uh, ada bahasa tersendiri yang menyamakan dari beberapa bahasa yang seluruh dunia itu banyak sekali, beragam sekali. Itu adalah HS code. Jadi HS code secara mudahnya, tadi udah beberapa yang disampaikan itu betul sekali. Itu adalah bahasa yang sama akan suatu produk seluruh dunia. Jadi ini ada contoh HS. Tadi ada ngomong HS 2 digit. HS-nya tuh kalau internasional tuh sampai 6 digit gitu loh. Tapi kita jelaskan yang 2 digit ini karena supaya lebih mudah karena ini ada contoh nih ada HS rotan 4601120000. Itu kan cukup banyak sekali ya, tapi kita dengan paham yang HS 46-nya kita juga bisa tahu aturan-aturan tersebut di negara tersebut bagaimana. Nah,
Itu yang selalu kami tanyakan. Dengan memahami aturan, salah satunya dengan memahami HS Code ini kita bisa tahu potensi pasarnya seperti apa, aturannya bagaimana, bahkan kita bisa paham buyer-nya itu apa dengan kita salah satunya memahami HS Code ini tadi. Terus, nah ini ada beberapa hal untuk pasar Australia, untuk home decor itu apa yang disukai ya oleh konsumen di Australia. Mereka tuh sukanya di sini adalah minimalis. Jadi cari yang simple-simple orang Australia itu. Terus kalau tanya lah, kalau yang banyak diantaranya kita jual tuh yang jati besar gitu. Ada pasarnya enggak? Kalau tanya ada atau enggak, ada. Karena kebetulan bulan depan ya kita juga ada, kita fasilitasi UKM Indonesia, ada mengirim ke Australia, dapat buyer di Canberra, dia malah carinya yang seperti itu. Tapi itu case-nya tertentu aja. Kalau secara umum memang yang dicari yang minimalis. Dan sekarang pada cari yang sustainability, yang berkelanjutan. Terus cari apa? Mereka di sini juga nggak mau warna yang macam-macam. Jadi warnanya lembut dan netral. Terus kemudian juga personalisasi. Ini bicara UKM, kami dorong untuk bisa masuk ke situ. Jadi kalau memang bisa orang kita pesan sesuai dengan kebutuhan mereka, itu mereka akan lebih tertarik. Tuh. Nah ini kalau kita bicara hubungan perdagangan dengan Australia, apa kita bisa memanfaatkan beberapa perjanjian perdagangan, khususnya dengan Australia itu ada IASEPA dan ada implementatornya yaitu Katalis. Jadi kami juga baru bertemu dengan Katalis, kick off untuk program yang lain ya, itu di Surabaya kebetulan baru bulan yang lalu. Jadi banyak sekali perundingan program dari pemerintah yang mendorong pelaku usaha untuk bisa memasuki pasar Australia. Nah, ini kalau bicara program dari ADAK itu apa? Banyak sekali. Jadi silahkan kita tadi sudah dipost nih oleh Bu Dewi Mastika webinar ini yang like banyak banget, yang tertarik banyak banget. Dan saya sampaikan juga di situ program kita tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dewi, program dari pemerintah pun juga banyak banget. Jadi kami share di situ, di kami ada sosial media, ada Canberra ya baru kecil lah, kecil sekali kalau dibandingkan tempatnya Bu Dewi yang hampir 1 juta followers ya. Tetapi di situ kami berikan informasi lebih luas lagi mengenai potensi pasar di Australia, tips dan triksnya, bahkan program-program pun kita share di situ. Ada barcode gratis, jadi silakan bisa ikut. Kemudian ada free sample shipment gitu, dan beberapa program-program lainnya. Nah, banyak juga yang ingin bertanya secara langsung ke kami selaku atas perdagangan. Untuk mempermudah, kami juga ada website selain tadi yang sosial media ya, yang bisa silakan follow nih. Ini ada 197 nih. Kalau follower saya nggak nambah 197 berarti saya gagal nih untuk menjelaskan program-program atas perdagangan. Jadi selain tadi sosial media, kita ada website. Websitenya apa? Banyak yang ingin tanya ke kita, ya kita kasih nama websitenya aja. Tanya-adak.eu. Di situ tentunya tadi syarat-syarat, terus ketentuan-ketentuan, aturan-aturan kita masukkan di situ. Dan di situ juga ada virtual assistant, ada AI-nya. Jadi kalau ingin bertanya, bingung, masuk aja di website ini, ketik aja jadi contoh HS Code kursi apa. Nah, itu akan dijawab oleh si AI tersebut. Ini masih ada pengembangan, masih dalam proses pengembangan, tetapi silahkan dicoba apabila ada kendala, itu ada chatnya juga dengan tim kita, terus kemudian juga itu juga bisa menambah pembelajaran juga bagi si AI-nya begitu. Nah, itu dari kami, Bu Dewi, Mas Dika, sekilas mengenai pasar Australia, mengenai program-program yang kami jalankan di Australia, dan saya senang sekali ini diundang, sudah lama nggak ada kegiatan semacam ini dengan Bu Dewi. Saya kalau nggak salah ingat 2 tahun yang lalu ya kita juga ada kegiatan di Trade Expo Indonesia dengan Bu Dewi. Terus kemudian saya salah satu followersnya Bu Dewi. Itu kenapa demikian? Karena saya anggap Bu Dewi ini adalah salah satu eksportir Indonesia yang
tangguh ya, bisa bilang itu ya Bu Dewi ya. Jadi memberikan motivasi kepada pelaku-pelaku usaha lainnya. Saya senang sekali melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Bu Dewi dan kita support hal tersebut dengan kalau kita bicara sosial media ya, dengan konten-konten yang ada di sosial media kita. Jadi kita dorong silahkan ikuti terus apa yang dilakukan Bu Dewi dan tetap mempelajari aturan-aturan tadi. HS Code tadi bisa ada di situ. Terus kemudian, oh ya, terkait HS Code ya, di konten saya jelaskan sedikit mengenai kontennya. Jadi ada konten terkait HS Code itu tadi, terkait produk, terkait potensi, itu ada di IG kita. Namanya kontennya HS Code The Series. Jadi kita jelaskan 5 hal di situ, Mas Dika, Bu Dewi. Yang pertama, definisi tiap-tiap HS code. Jadi kalau tadi mau tahu HS code-nya F&B, home decor, furniture bisa dicek di situ per HS code itu ada. Jadi HS code 01 itu apa penjelasannya, 2 dan lain-lain. Yang pertama definisi, yang kedua kita jelaskan regulasi karena selalu kami sampaikan mau ekspor ya tentu harus tahu aturan di Indonesia mungkin berbeda dengan aturan di negara tujuan ekspor kita. Nah, itu kita harus paham hal yang kedua yaitu regulasi. Yang ketiga ya pasarnya mau tahu seberapa besar potensi produk kita di negara Australia bisa cek di situ potensi pasarnya berapa. Terus yang keempat itu juga kompetitor. Selalu kami sampaikan bahwa kompetitor kita tidak hanya yang dari Indonesia saja tetapi dari seluruh dunia. Jadi harus kita lihat negara lain tuh keunikannya apa? Kok mereka bisa masuk ke Australia dan lakunya banyak ya? Itu kenapa? Kita harus pelajari tersebut. Dan yang kelima, yang sering banyak ditanya pasti banyak ketanya ke perwadap juga, bayarnya. Jadi kita share, kita spill, bahasa sekarangnya ya, kita spill tiap-tiap konten HS Code The Series tersebut, siapa bayarnya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan ekspor. Bu Dewi saja yang saya pernah tuh, Bu Dewi waktu ingat perjalanan ya, saya mampir ke tempatnya Bu Dewi itu ngalangnya agak jauh tuh Bu. Tapi saya nggak apa-apa, saya ketemu Bu Dewi, saya paham yang Bu Dewi yang hanya di desa ya, selalu saya sampaikan Bu Dewi ya, itu bisa ke membawa produknya ke mancanegara, ke seluruh dunia. Kenapa kita yang mungkin punya kelebihan tempat, yang lebih dekat dengan kota, umpamanya punya kemampuan yang lebih, kenapa kita tidak bisa? Jadi harapan kami kita bisa bersemangat, bisa melakukan ekspor, dan saya tunggu produk dari rekan-rekan sekalian di Australia. Demikian Mas Dika, Mbak Bu Dewi, kita bisa diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak Dewi ini ya, Mas Haris ini ya. Memang dari awal saya sudah melihat program-programnya juga memang luar biasa ya. Mas Haris ini sangat support teman-teman UMKM Indonesia ya. Semoga kedepannya makin banyak yang bisa kita kolaborasikan untuk dukung teman-teman UMKM nih Mas Haris. Kalau boleh sedikit nyambung Mas Haris, Mbak Dewi, tadi saya melihat juga membaca sedikit ini sebenarnya perbandingan antara ekspor Indonesia ke Australia dengan impor Australia ke mancanegara ini kan perbedaannya cukup jauh. Berarti saya melihat dari angka perbandingan itu potensi ekspor Indonesia ke Australia juga pasti sangat besar ya Mas Haris ya. Kalau saya melihat perbandingan angkanya, nah memang mungkin nanti akan juga sedikit didiskusikan. Kalau saya sih melihatnya bagaimana strategi teman-teman UMKM Indonesia ini produknya ini bisa masuk ke pasar Australia. Itu juga menarik tuh Mas. Ya, mungkin kayak tadi tuh di wilayah untuk wilayah home decor ini kan lebih cukup spesifik tuh Mas. Nah, kira-kira potensi di sana. Saya juga melihat memang potensi teman-teman diaspora juga oke kita kolaborasikan ya, karena beberapa negara potensi teman-teman diaspora juga memang sebagai duta-duta produk Indonesia di masing-masing negara, terutama di Australia. Menurutku sih itu sih Mbak Dewi, Mas Haris nih, kalau misalkan kita gali terkait strategi produk UMKM bisa masuk ke pasar Australia sih menarik juga. Ya, jadi mungkin sebenarnya terima kasih juga Mas Haris untuk penyampaiannya dan Bang Dika ya untuk speech-nya. Jadi benar Mas Haris dan Bang Dika bahwa tadi udah saya sampaikan juga kesulitan kita tuh para UMKM tuh apa sih sebetulnya kesulitan kita ini bicara representatif dari UMKM ya. Kesulitan para UMKM itu kan sebetulnya di penetrasi market
kalau produksi semua orang bisa, tapi untuk bisa penetrasi market ini yang nggak semua orang bisa gitu. Nah, di sini makanya pemerintah itu hadir dengan fasilitasnya untuk membantu memfasilitasi teman-teman untuk bisa masuk market Australia. Dan saya yakin di sini juga teman-teman pasti mau sekali ya kalau dibantu untuk bisa masuk Australia. Nah, kebetulan produk kita bulu mata palsu kita udah sampai ke 4 benua, tapi Australia sampai dengan hari ini kita belum bisa masuk nih bulu mata palsunya. Oke, harapannya nanti juga bisa dibantu masuk Australia nih Mas Haris untuk bulu mata palsu kita. Oke. Siap, Bu Dewi, siap. Kalau dari Bang Dika gimana Bang? Kalau untuk teman-teman UMKM ini kita rencananya kan kita nggak berhenti hanya sampai di sini ya Bang Dika dan Mas Haris ya. Jadi kita rencananya tuh nanti nggak cuma webinar selesai gitu. Nah tadi tim admin sudah mengirimkan link registrasi. Jadi teman-teman untuk registrasi rencana kita akan kumpulkan di grup dan kita rencana akan buatkan program. Jadi nggak cuma webinar selesai udah hilang gitu aja, enggak, akan ada kelanjutannya seperti ini. Jadi harapannya nanti dari produk-produk teman-teman ini apa yang memang potensial untuk bisa masuk Australia akan kita bantu fasilitasi dan kita dorong seperti itu ya Bang Dika ya. Benar Mbak Dewi, benar banget. Terutama juga mungkin nanti Mas Haris untuk ke depannya, untuk pameran-pameran mungkin juga yang informasinya mungkin kita bisa terus komunikasi, kita terus support teman-teman. Karena saya bilang sama Mbak Dewi tadi, Mbak, semoga acara ini jangan hanya menjadi seremonial saja, gitu loh. Seremonial, habis Zoom selesai gitu loh. Apalagi saya lihat tadi kan program-program Mas Haris saja udah luar biasa gitu kan. Nah itu tinggal bagaimana kita coba terus mendorong teman-teman untuk bisa ke market Australia. Jadi saya bilang Mbak Dewi jangan sampai hanya Zoom ya, kita coba kita fasilitasi, coba kita dorong, walaupun tidak mudah, tetapi minimal kita coba bareng-bareng dorong teman-teman pelaku usaha ke pasar Australia. Mungkin bisa teman-teman ada yang mau nanya atau bagaimana, karena memang menarik nih Mas Haris ini kan luar biasa Mbak. Ya kan, saya sudah mengenal Mas Haris ini waktu masih di Kemendak ya Mas, sebelum menjadi atase memang program Mas Haris ini sangat support pelaku usaha. Jadi sayang banget waktu Mas Haris nggak kita gali lebih jauh nih Mbak. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, boleh dari teman-teman dulu yang mau bertanya silahkan, mumpung kita lagi live di satu forum ya, boleh raise hand yang mau bertanya silahkan. Nih di kolom chat ada pertanyaan, kok nggak ada yang raise hand ya? Mas Haris, mungkin saya tanya dulu nih Mas Haris. Jadi kalau boleh tahu nih, syarat untuk bisa masuk makanan ya, terutama produk F&B, karena sebagian besar produk UMKM itu adalah makanan atau F&B. Nah, kalau seperti yang saya ketahui, F&B ini kalau kita mau masuk ke Eropa Amerika, itu kan sebegitu sulitnya dengan adanya HACCP ya, di mana untuk bisa mendapatkan HACCP itu kan nggak murah gitu ya, kita harus nyediain budget antara paling murah itu 300 juta untuk bisa mendapatkan sertifikat HACCP dengan segala persyaratannya. Nah, apakah kalau untuk market Australia itu juga sama seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan untuk saya dan teman-teman. Silahkan, Mas. Oke, pertanyaannya harus atau enggak ya HACCP ya. Kalau pertanyaannya harus atau enggak, jawabannya enggak harus, Bu. Kenapa demikian? Memang itu standarnya tinggi dan memang banyak perusahaan yang mensyaratkan hal tersebut. Tetapi ada juga yang tidak, gitu loh. Ada juga yang tidak. Jadi sebetulnya kita tergantung saja dari produk kita. Kalau memang kembali lagi kita bisa masuk ke pasar tersebut yang bisa mensyaratkan HACCP ya, kita cari buyer yang memang target pasarnya ke situ. Tetapi kalaupun memang tidak ya nggak usah. Kenapa demikian? Banyak diantaranya UKM. UKM itu kan salah satunya itu keterbatasan itu adalah produksi. Jadi belum tentu UKM itu bisa ekspor satu kontainer penuh gitu loh. Jadi kalau memang belum bisa ya udah target kita sesuaikan. Tadi juga baca nih ada beberapa di antaranya ya perlu kalau mau ekspor harus punya produk dulu atau enggak ya sebetulnya ya jawabannya sih ya harus ya tentunya ya kan yang kita ekspor produk ya. Jadi itu demikian. Jadi kita kembali lagi di kita kelebihan kita apa, baru kita sesuaikan marketnya. Kalau marketnya memang contoh Australia standarnya terlalu tinggi, ada kok negara-negara lain yang memang
tidak membutuhkan standar terlalu tinggi itu. Tetapi kenapa saya dorong Australia? Dengan kita bisa menyesuaikan standar Australia yang tinggi tadi itu, berarti kita dengan mudah, lebih mudah bisa memasuki standar yang di negara-negara lain. Jadi kalau pertanyaannya HACCP, jawabannya demikian, Bu Dewi. Oke, baik. Terima kasih, Mas Haris. Dari Bang Dika, ada yang mau ditambahkan, Bang? Nah, mungkin teman-teman itu banyak yang bertanya, Mbak. Mungkin gini, Mbak, mungkin nanti kita pilih beberapa, sisanya yang mungkin belum terjawab, nanti bisa kita diskusikan dan jawabannya kita berikan saja. Takutnya waktunya juga, karena teman-teman banyak ya, mungkin bisa dibatasi, Mbak. Oke, baik. Kita langsung aja dari penanya pertama, Mas Fuad Rizal. Silahkan, Mas. Kalau bisa open kamera dan perkenalan nama dan lokasi ya, biar sambil saling kenal begitu. Silahkan, Mas Fuad Rizal. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi, Pak Haris. Saya perkenalkan, nama saya Fuad dari Sidoarjo, Bu. Jadi kami juga UMKM, Bu, ingin melakukan ekspor sama seperti Bu Dewi. Sangat menginspirasi kami. Nah, langsung saja yang saya ingin tanyakan, itu terkait ekspor kopi kepada Pak Haris, Pak. Jadi kopi untuk ke Australia. Nah, kami punya petani binaan untuk kopi di daerah Banyuwangi. Itu kopinya sangat bagus, itu dari Gunung Ijen. Jadi jenisnya Arabica, Pak. Nah, syarat utama kopi ke Australia yang green bean itu apakah membutuhkan sertifikat, Pak? Seperti misalkan sertifikat analisis dan lain sebagainya. Selain daripada Pito. Karena saya sempat lihat di IG-nya ada Canberra itu kan tidak membutuhkan izin impor gitu kan untuk kopi. Nah, apakah selain Pito itu tadi syarat-syaratnya itu apa aja untuk ekspor kopi yang berbentuk green bean, Pak? Sementara itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung aja, Mas Haris, biar takutnya lupa. Ya, ya sudah follow itu berarti. Jadi sudah ada jawabannya tadi kan dijawab di share ke kami bahwa syarat utamanya Vito saja. Jadi memang betul syarat utamanya itu aturan untuk masuk pasar Australia. Tapi kembali lagi nih, kalau buyer mintanya ada analisis ya itu bukan syarat masuk ke Australia ya, itu syarat permintaan dari buyer ya. Itu. Jadi jawabannya demikian, Mas. Jadi silakan bisa ikuti terus. Terima kasih sudah follow ya, sudah dapat jawaban yang cukup tepat tuh itu tadi. Demikian Bu Dewi. Oke, baik, terima kasih. Sudah jelas ya, Mas Fuad ya? Ya, berarti gini, sebentar, ingin mengkonfirmasi dari jawaban Pak Haris. Berarti hanya syarat utama tadi itu hanya phytosanitary certificate ya Pak, berarti Pak ya. Selain itu adalah untuk baik dari masing-masing Buyer, buyer, betul. masing-masing buyernya sendiri betul. yang misalkan mereka minta analisis atau apa gitu. Ya. Tapi kita utama harus menyiapkan Pito untuk bisa masuk ke Australia gitu ya. Betul. Oke Pak, cukup jelas. Terima kasih Pak Haris. Baik, terima kasih Mas Fuad. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini ada Mas Rohmat Anur Surakarta, silakan. Iya, sebelumnya perkenalkan saya dari Surakarta, Jawa. Saya cuma bertanya tentang kemungkinan saya di Australia. Banyak dari teman-teman juga para senior juga terutama komunitas itu Arang, Beket, dan Ayu. Tanyakan itu. Maaf Mas, suaranya putus-putus Mas. Halo. Suaranya putus-putus itu Mas. Mungkin mohon maaf, mungkin di yang lain dulu Bu Dewi. Yang lain dulu aja deh. Kita lanjut ke Kak Astri, silahkan.
Baik Bu, saya izin bertanya. Saya ada rencana buat ekspor daun pisang. Untuk sekarang sudah proses membuka badan usaha. Untuk daun pisang ini untuk kekasan Australia, apakah ada persyaratan khusus yang harus kami penuhi begitu Pak atau Ibu? Terima kasih. Baik, Mas Haris bisa langsung dijawab aja. Oke, terima kasih. Tadi agak kurang jelas, Bu, tapi kalau nggak salah nanya terkait daun pisang. Nah, kalau daun pisang itu saya sebenarnya belajar dari Bu Dewi nih. Nanti Bu Dewi mungkin silakan share dulu nih Bu Dewi. Nanti saya bisa menambahkan Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Betul nggak tadi pertanyaannya terkait daun pisang? Ya, jadi kalau untuk daun pisang itu, kalau ketika kita masuk Australia tuh hanya dibutuhkan fitosanitari aja sih Mbak. Paling yaitu tadi, kemudian yang diminta juga ada Certificate of Analysis. Jadi di Certificate of Analysis itu dijelaskan mengenai spek dari daun pisang kita itu seperti yang sudah diminta oleh buyer, gitu. Jadi kita ngurus dulu nih fitosanitari ke balai karantina setempat di lokasi, kemudian nanti sertifikat fitosanitarinya itu disertakan di dokumen pengiriman seperti itu ya. Kemudian kalau untuk persyaratan yang lain dari buyer sih sebetulnya yang minta bukan regulasi dari Australia, buyernya itu minta certificate of analysis yang menyatakan bahwa dari produk yang diminta oleh buyer itu sudah sesuai dengan produk yang akan kita kirim. Pada saat itu buyer saya request-nya adalah panjang 100 cm, kemudian lebar 50 cm, kemudian tidak patah-patah, tidak sobek, dan dalam kondisi beku seperti itu. Baik Bu, berarti kalau misalnya kita yang masih belum ketemu bayar, kita harus cek analisis kita, apakah bisa ya Bu, kita ke balai karantina atau kita harus tunggu ada bayar dulu baru bisa cek speknya gitu. Kalau COE itu diteskan setelah ada permintaan buyer, Mbak, karena parameter-parameter yang tertera di dalam Certificate of Analysis itu based on buyer request. Gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Sama-sama. Mungkin tambahan sedikit Bu Dewi tadi betul memang sesuai permintaan buyer. Tetapi kalau memang kita rutin nih, ya kita memang punya produk yang demikian dan standar, ya nggak apa-apa. Kita punya kan nanti standar itu kita bisa pakai terus nih. Jadi nanti umpamanya ada buyer minta, ya udah ini standar kita di sini sesuai atau tidak. Kalau memang tidak sesuai, mereka punya request yang lain, ya kita nanti ajukan lagi untuk dilakukan analisis gitu. Itu tambahan saja. Baik, makasih Pak. Baik, mungkin kita lanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada Kak BSS AAN, silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi. Salam kenal Pak Haris. Ya, izin Pak Haris, perkenalkan sebelumnya saya Ahmad. Kami tinggal di Palembang ya, Pak Haris. Jadi kebetulan ini juga masih lagi kerja. Izin mau tanya Pak Haris, kebetulan di daerah kami ini kan penghasil ikan laut yang banyak ya, melimpah. Sehingga banyak warga-warga lokal itu memproduksi kerupuk ikan, seperti itu Pak Haris. Dan juga pempek ya, khas Palembang. Nah, kira-kira untuk kerupuk ikan dan pempek ya, ini kan makanan khas lokal. Kira-kira ketika kita ekspor ke Australia ini bisa atau enggak ya? Nah, kira-kira syaratnya kalau untuk makanan seperti pempek sama kerupuk ini bisa terbagi menjadi dua ya, ada yang mentah sama yang sudah digoreng. Kalau menurut Pak Haris, pasaran yang paling banyak market di Australia yang seperti apa Pak Haris? Mohon infonya Pak Haris. Terima kasih. Oke, nah nanti mohon ditambahkan ya Bu Dewi ya. Kalau tanya bisa atau enggak, bisa. Ini jawaban paling utamanya itu bisa atau enggak bisa. Tetapi how big is the market nih? Kita harus tahu berapa besar market kita. Jadi kalau umpamanya pempek, ada salah satu diaspora kita yang rutin tiap minggu itu dia impor beli produk dari Indonesia dikirimkan lewat pesawat. Kenapa demikian? Pempek itu kan tadi tahannya nggak lama ya, jadi dia dilewatkan pesawat. Harganya jadi mahal di sini, tetapi dia sudah dapat orderan, jadi dia berani beli. Ya, jadi itu yang perlu dipahami. Terus kemudian kalau produk yang kerupuk tadi sebagai contohnya,
tadi kita waktu share sudah ada contoh produk Indomie. Ya, standarnya sama sebetulnya. Standar yang diutamakan adalah standar labeling. Labeling di Australia seperti apa itu harus diikuti. Bahkan tadi yang pempek pun tadi dia disesuaikan dengan standar labeling yang ada di Australia. Jadi kalau tadi kerupuk asal standarnya labelingnya sesuai bisa masuk ke Australia. Dan tentunya ini tadi kan produk-produk ini tadi kan produk UKM banget ya gitu. Perlu dipahami kembali lagi semuanya saingannya adalah produk dari negara-negara lain juga. Jadi kalau kita mau mass production, target kita adalah pasar yang lebih luas lagi. Dapat kami sampaikan sebetulnya produk-produk yang tadi itu pasarnya tidak terlalu besar, tetapi ada. Jadi memang kita harus sesuaikan dengan target pasar kita, gitu, gitu Mas. Jadi disesuaikan dengan standar labeling yang tadi sudah kami jelaskan di depan. Oke, jelas ya Mas ya? Iya, Bu Dewi jelas. Mungkin satu lagi boleh Bu Dewi? Boleh silahkan. Siap, terima kasih Bu Dewi. Kalau untuk kelapa muda Pak Aris, ini juga kebutuhan di kami ya, eh, ya mungkin daerah-daerah lain juga sama ya, pasti melimpah juga. Nah kira-kira kalau untuk kelapa muda di Australia ini ada nggak potensinya Pak Aris ya? Dan syaratnya mungkin apa ya kalau kalau yang semacam itu? Kelapa mudanya bentuknya apa? Saya selalu lihat pertanyaan pertama deh. Sudah follow belum IG kita? Kalau belum, silahkan follow. Karena itu ada penjelasannya. Kelapa muda yang dalam bentuk masih butiran sama yang sudah diolah akan berbeda. Aturannya berbeda. Saya sudah share di kolom chat itu coles.com.au. Itu adalah supermarket besar di Australia. Kenapa saya selalu berikan ini sebagai contoh? Ini contoh supermarket besar di Indonesia apa? Contoh mungkin ya anggap aja Transmart lah kayak gitulah nyebut merek lah. Kalau mau lihat produk-produk UKM yang mau bisa ekspor contohnya yang sudah masuk pasar-pasar retail tersebut karena standar retail di luar negeri pun sama, contoh mereka harus punya barcode, itu salah satunya, standarnya sudah ada, kemasannya juga menarik. Nah kalau mau melihat contohnya di situ tadi, kalau lihat coles.com.au bisa dicek di situ produk apa, contoh produk yang kelapa, dilihat di situ kelapa muda bentuknya apa, yang rata-rata masuk sini kelapa muda yang sudah dari Thailand ada tuh contoh. Jadi kita tinggal sedotan tinggal ditancapkan atau mungkin malah sudah ada sedotannya dia di situ. Kemasannya seperti apa bisa di zoom sih itu sebenarnya di website tersebut. Atau kalaupun memang eh, masih di situ belum ada, sekarang gampang kok, tinggal googling saja, cari pasar potensi pasar atau harga tadi produk itu tadi ya di Australia. Nah, itu bisa mulai cek di situ. Itu Mas. Oke, jelas ya Mas BSSAN. Baik, terima Ya, kasih terima Mas kasih. Haris. Kita lanjut dulu ke penanya selanjutnya. Ini cukup banyak yang akan bertanya ke Mbak Hikmaya Aulia. Silahkan. Iya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya mengenai market kain batik perpaduan di pasar Australia. Apakah bisa dalam berbentuk barang jadi seperti baju atau tas dan lain-lain, atau masih berupa kain batik ya, Pak? Mohon untuk jawabannya, Pak. Terima kasih. Mungkin langsung saja, Pak Haris. Oke, batik ada nggak pasarnya? Ada. Mungkin kalau ngecek di sosial media kita baru 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, kita ada show batik di KBRI Canberra. Kita memang sengaja lakukan tersebut karena kita cari niche market. Karena kalau batik mau masuk tadi di Coles, nggak ada itu batik di situ. Karena orang Australia secara umum mereka nggak cari batik, tetapi ada orang Indonesia di sini, diaspora di sini yang cari batik, itu satu. Jadi targetnya pasarnya di situ. Terus kemudian kita lakukan di KBRI. Di situ kita undang dubes-dubes. Nah, carinya pasar di situ. Mereka tertarik di Indonesia karena kedekatan dengan kita, jadi mereka beli. Terus kalau tanya batiknya seperti apa? Rata-rata yang di sini yang cari sudah jadi. Kenapa demikian? Karena
kalau kita masih kain, yang jahit nggak ada di sini, nggak ada dalam artian mahal. Contoh berapa hari yang lalu saya baru motong celana nih, ngecilin celana, berapa biayanya? $30, $30 itu hampir 300.000 tuh gitu loh. Jadi itu mengenai kalau bicara batik ya, itu Mbak. Iya, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Jawabannya sangat membantu. Oke, terima kasih juga Mbak Hikmaya dan Pak Haris. Kita lanjut ke penanya selanjutnya dengan Mas Rohmat Anur Surakarta. Ini apakah sudah bisa? Sudah bisa. Sudah. Oh ya, silahkan Mas. Sudah sah. Halo. Halo, masih belum jelas Mas? Halo. Oke. Ya, mungkin diperbaiki dulu mic-nya. Masih belum bisa Mas, mohon maaf karena banyak pengantrinya ya. Mohon maaf untuk mungkin dibetulkan dulu mic-nya. Baik, kita lanjut ke Kak Cynthia Marlin. Atau Masnya tadi bisa diketik aja ya di kolom chat ya, Bu Dewi ya. Nanti dibacakan. Ya, oke. Nanti kita bacain. Kak Cynthia Marlin, silahkan. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Pak, salam kenal. Saya dari Brisbane. Saya mau tanya, saya kerjasama dengan UMKM sekarang untuk tas kain tenun. Saya mau tanya kalau masuk di Canberra apa punya event? Oh, pertanyaannya itu ya. Iya, ada event nggak gitu yang bisa dimasukin? Iya. Iya, sama mungkin untuk Bu Dewi, saya juga ini saya punya klinik kecantikan di Brisbane. Saya tertarik dengan bulu mata tadi. Kalau memang kita bisa ngobrol. Itu aja. Terima kasih. Ya, siap. Ya, Mbak Cynthia tuh udah dapat buyer tuh Bu Dewi nih langsung nih. Jadi gini, yang diaspora kita di Australia, di seluruh dunia lah, itu memang mereka mau membantu. Mereka ada apa ya? Ya, keinginan lah untuk membantu membawa produk Indonesia ke negara di mana tempat mereka tinggal. Nah, tadi terima kasih Mbak Cynthia sudah tadi membawa tas dari tenun ya, kain tenun ya di situ ya. Dan tadi memang ada klinik kecantikan, ini nanti bisa langsung di follow up oleh Bu Dewi. Jadi yang harapannya Mas Dika tadi setelah acara ini, ya memang ada kegiatan lanjutan. Ini salah satunya. Mbak Cynthia sudah follow IG saya kan ya? Yang ini ya, yang ada Canberra. Silakan di Addak ya. Udah. Silakan di DM. Nanti siapa tahu waktu kita ada kegiatan di Brisbane juga bisa ketemu di sana. Nah, khusus untuk di Canberra ada beberapa kegiatan yang bisa diikuti. Canberra itu kecil, mungkin tahu lah Pak, dibandingkan Brisbane jauh lebih kecil. Tapi sebagai contoh tadi kita pernah melakukan kegiatan dengan mengundang pelaku usaha batik. Jadi kita promosikan ke dubes-dubes, ke embassy yang lain. Nah itu nanti bisa diikuti program-program kami. Nanti kita akan selalu share di situ program-program yang kita lakukan tidak hanya di Canberra tetapi juga di seluruh Australia. Itu mungkin jawaban dari kami sementara Mbak Cynthia. Bu Dewi nih silahkan langsung ditangkap nih. Untuk penawarannya, silakan. Sekali Mbak Cynthia, dengan senang hati banget ya. Nanti Mbak Cynthia minta tolong tim admin UKM untuk chatting Mbak Cynthia secara direct message ya. Nanti dikontak. Kebetulan produk kita emang belum masuk ke Australia nih. Satu benua ini aja yang belum bisa masuk gitu. Dulu sempat kirim-kirim sampel untuk satu brand besar yang ada di Australia, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kita di ghosting. Mungkin untuk brand tersebut masih belum sesuai kali speknya. Oh ya baik, sebelum kita masuk ke penanya selanjutnya, mungkin saya panggil Bang Dika nih. Bang Dika masih monitor? Masih Mbak. Ini menarik nih, biar maksud saya mendengar saja dulu. Mas Haris ini harus kita kuliti benar. Ya, ada yang mau saya tanya ini Mas Haris sambil nunggu teman-teman yang lain.
Kan di Canberra suka ada ya pameran-pameran. Nah, kebetulan tahun lalu juga kami difasilitasi oleh Atasé Dagang KBRI Roma dan Atasé Dagang Milan untuk open booth di Bologna gitu. Pamerannya itu Cosmoprof Bologna. Nah, apakah ada kemungkinan juga untuk para UMKM ini difasilitasi free booth untuk pameran yang diadakan di Canberra, dan kalau memang bisa prosedurnya seperti apa, Mas Haris? Oke, jawabannya bisa. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, bisa. Tetapi tentunya ada proses kurasi yang dilakukan. Contoh, Bu Dewi ketika tadi sampaikan ikut pameran di Eropa ya, di Roma ya Bu, itu kan memang ada proses kurasi. Dan tentunya dilihat produknya sesuai atau tidak. Begitu. Terus daftarnya bagaimana? Kami rutin kok Bu Dewi, teman-teman sekalian. Kita apabila ada kegiatan seperti ini kita share di sosial media. Terus kami juga kalaupun memang tadi tidak ada kegiatan yang anggaran dari kami terbatas, kita kerjasama dengan beberapa instansi. Mungkin nanti Mas Dika lah bisa mengkaitkan setelah ini. Jadi kegiatan ini umpamanya ada pameran yang perlu disupport di Australia ya. Mungkin minta tolong Mas Dika bisa mencarikan sponsor ya, mungkin bahasanya seperti itu. Itu nih, langsung kita todong juga nih Mas Dika, Bu Dewi. Nah, benar nih. Jadi dari sisi Atasé udah membuka kesempatan. Nah, dari sisi sponsorshipnya nih Bang Dika, kan kita tahu nih ya, namanya aja UMKM, usaha mikro kecil menengah. Oke, booth-nya difasilitasin, tapi buat tiket, hotel dan sebagainya tentu saja itu juga cukup costly buat kita. Nah, Bang Dika, dengan adanya program ini, kira-kira ke depan apa sih yang akan kita lakukan untuk membantu teman-teman UMKM selanjutnya? Ya, memang menarik ya, dalam artian saya juga memiliki ekspektasi seperti itu, tinggal bagaimana kita tata program-program selanjutnya Mas Haris untuk di pasar Australia. Misalkan dalam artian, oke, pasca ini target kita pameran bulan apa, tahapan-tahapannya seperti apa, tadi yang Mas Haris jelaskan dan Mbak Dewi, terkait kurasi dan lain-lain. Nah, pada waktu itu kita akan berkolaborasi bersama ya, dalam artian baik itu sponsor dan lain-lain, mungkin dari baik itu pihak swasta, Himbara dan lain-lain yang memang memiliki program-program pemerintah, memiliki banyak program untuk mensupport teman-teman UMKM. Nanti tinggal kita kolaborasikan aja Mas Haris. Ya kan, tinggal dari surat KBRI dan lain-lain. Siap. Ini program kolaborasi. Mungkin itu sih Mbak. Kalau aku sih siap support lah. Siap support, dan acara ini atau forum ini harus ada berkelanjutannya Mbak. Halo Mas Dika, Mbak Dewi, dan Pak Haris. Kebetulan saya dari Kementerian BUMN Pak, dan lagi megang di rumah BUMN juga. Nah, untuk kolaborasi... mau langsung kasih support nih. Nah, ini mana Mbak? Rumah BUMN mana Mbak? Rumah BUMN di Yogyakarta, Mas. Oke. Oke, nah nanti untuk kolaborasi selanjutnya mungkin saya bisa hubungin Mas Dika kali ya. Oke. Ini dari Himbara atau dari mana Mbak? BUMN-nya, rumah BUMN kan bagi-bagi. Rumah BUMN-nya di Jogja tuh ada 4 Himbara, ada BSI, BTN, BNI, BRI, dan ada PLN. Wah, udah siap. Tapi nanti udah juga bisa menggerakkan beberapa rumah BUMN juga sih, jadi bisa se-Indonesia juga. Ya. Gitu. Tuh keren. Siap. Langsung tuh Mas Haris, langsung dijawab tuh Mbak ini. Oke, keren ini, keren. Ya, jadi harapannya ya ada tindak lanjut ya Bang Dika, kemudian Bang Haris, Mas Haris, jadi nggak hanya cuman webinar, habis itu selesai seperti itu. Oke, baik, mungkin ini teman-teman juga udah nggak sabar juga mau bertanya ya, mumpung waktunya masih ada. Boleh kita lanjut ke Kak Nilam, silahkan. Ya, salam kenal, saya Nilam, aslinya Purworejo, tapi usahanya ada di Banda Aceh. Jadi kami ekspor tuna loin sekarang untuk ke Jepang. Saya ingin tanya ke Pak Haris, kalau untuk ke Australia sendiri, peluang untuk ekspor produk perikanan ini seperti apa ya Pak ya? Karena image-nya orang Australia itu makannya beef ya. Itu satu. Kemudian kepada Bu Dewi, kalau boleh nanya Bu, untuk bisa sampai ke standar, bisa memenuhi standar luar itu ya produknya, itu seperti apa dulu Bu perjalanan awalnya? Kalau boleh tolong di-share. Terima kasih. Mungkin saya jawab dulu ya Mas Haris. Soalnya saya kalau kelamaan suka lupa.
Ya, jadi kalau untuk standar, kebetulan produk kita itu bulu mata palsu ya. Yang dimana bulu mata palsu ini kan produk handicraft. Dan kalau untuk standar, kalau untuk bulu mata palsu itu kita 100% mengikuti buyer request. Jadi standarnya buyer gitu. Jadi kalau dan tahu saya juga untuk produk-produk yang lain pun seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau banyak teman yang nanya standar ekspor itu seperti apa, sebenarnya nggak ada standar ekspor, yang ada adalah standarnya buyer. Buyer minta apa, minta spek seperti apa, itu yang kita ikutin seperti itu. Jadi kalau perjalanannya dulu awal buyer pertama saya itu dari Paris, yang saya dapat itu dari Instagram gitu. Saya DM di Instagram. Jadi tapi awal saya punya Instagram bulu mata dulu nih, saya bikin dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, kemudian dari Instagram itu saya lakukan pencarian buyer pada saat itu dengan keyword saya pada saat itu adalah eyelashes distributor, kemudian saya sebutkan negaranya gitu. Jadi misalnya eyelashes distributor at France, betul, pada saat itu saya sedang mencari buyer-buyer dari Eropa. Nah, nyangkutlah satu buyer dari Paris yang berawal dari DM Instagram, kemudian pertanyaan itu lebih mengerucut, percakapannya lebih mengerucut, akhirnya kita tukar-tukaran nomor WhatsApp, dan dari tukaran nomor WhatsApp itu si buyer ini memutuskan untuk visit ke Indonesia seperti itu. Nah, dari visit ke Indonesia, kemudian dia visit factory, kemudian saat itu jujur posisi saya masih trader, dalam arti saya belum produksi sendiri produk yang saya akan saya tawarkan ke buyer ini, sehingga saya bekerja sama dengan beberapa supplier untuk visit factory tersebut gitu. Nah, dari situ ya alhamdulillah pecah telur pertama, dan buyer ini langsung ngasih pembayaran 100% lunas di muka. Jadi bisa dibilang ya tanpa modal produksi ya sebetulnya. Kalau modal bensin, jemput bayarnya ke hotel, nganter ke lokasi supplier, itu ya modalnya seperti itu. Seperti itu, Mbak Nilam. Terima kasih, Mbak. Izin manggil Mbak juga ya. Kayaknya kita dekat. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya izin silaturahmi ke Kuto Arjo. Itu pabriknya itu memang produk punya standarnya memang dari awalnya sudah tinggi ya, Mbak ya? Enggak, jadi sebetulnya malah yang diminta oleh si buyer Paris ini malah dia nyarinya yang kualitas 2. Jadi kalau bulu mata palsu itu kan ada beberapa standar ya. Kalau produk knowledge. Jadi kalau yang premium itu yang terbuat dari human hair atau rambut orang. Kemudian yang kualitas 2-nya itu yang terbuat dari sintetik. Nah, si buyer ini dia malah nyari yang terbuat dari sintetik karena target market dia di France sana itu untuk kaum black market. Jadi dia tuh nggak bisa ngejual dengan harga mahal, makanya dia malah belinya yang kualitas 2 seperti itu. Siap, terima kasih banyak clue-nya. Ini nanti mungkin nyambung ke pertanyaan tadi saya ke Pak Haris. Terima kasih Pak, tempo hari saya sebenarnya nanya dari IG juga, sudah responnya juga sangat bagus. Terima kasih banyak. Cuman saya nggak sabar nih, jadi pengen nanya langsung, pengen dengar langsung gitu Pak. Peluang untuk yang perikanan, khususnya saya ingin tahu standar masyarakat Australia itu, karena kalau Jepang kan mereka standarnya makan mentah ya Pak, sushi, jadi tinggi sekali standar kesegaran bahan baku yang diminta. Kalau di Australia seperti apa ya? Dan peluangnya tadi, mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sudah ekspor, jadi sebetulnya sudah tahu lah standarnya. Tadi karena Bu Dewi pun sudah sampaikan, sebetulnya kan standar ekspor itu nggak ada, yang ada standar buyer. Jadi permintaan buyer itu apa, itu yang diikuti. Bahkan nih tadi selalu saya sampaikan, ya kita lihat aja produk kita, kalau memang standar kita nggak tinggi ya kita ngambil di tadi ngomong Bu Dewi ya, standar yang KW2. Ya nggak apa-apa, yang KW2 itu pasarnya ada kok. Bahkan tadi KW2 di Eropa ya, Bu Dewi ya, itu ada. Ya. Nah, kalau tadi dari Ibu ini tadi sudah ekspor ke negara lain, saya rasa pasti bisa menyesuaikan dengan standar buyer yang ada di Australia. Nah, ini saya juga share juga nih ke teman-teman yang lain. Tadi nanyain produk tuna. Barusan kemarin kami juga ada pelepasan ekspor tapi ke Vietnam gitu. Jadi kami ada platform lain selain ya ada Canberra ini kan kami selaku penugasan nih di Australia, tapi saya juga punya hobi, punya platform namanya Export Expert Indonesia. Nah, Bu Dewi memang jadi salah satu pembicara nih, pernah pada waktu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, saya undang Bu Dewi ngobrol-ngobrol seperti ini, seperti itu cerita mengenai perjalanan ekspornya Bu Dewi. Nah, itu juga bisa dicek di situ. Jadi kemarin kami memfasilitasi untuk pelepasan ekspor tuna ke Vietnam. Nah, kalau untuk bicara di Australia, tadi Ibu kan sudah pernah nanya ke IG, jadi sudah cek tuh sebetulnya HS-nya berapa. Kita ngambil yang HS 2 digit, HS 03.
sudah kita share di situ standarnya untuk Australia seperti apa, regulasinya di Australia ya. Kemudian nilai ekspor Indonesia ke Australianya sudah ada. Ini sampai 2021 itu sekitar 47 juta USD. Tetapi sebetulnya pasarnya masih lebih besar karena impor Australia. Jadi kalau nanya ya, banyaknya beef. Ternyata impor Australia untuk produksi food itu hampir 800 juta lebih. Padahal kita baru 40-an juta, hampir 50 juta. Jadi pasar kita besar sekali. Dan apa yang membeli itu tadi kalau bicara sushi ya, tadi di Jepang standarnya tinggi. Di Australia pun restoran Jepang banyak sekali di sini. Orang keturunan Asia banyak, orang keturunan Jepang pun juga cukup banyak ada di Australia. Jadi tinggal sebetulnya nih, tadi menarik juga apa yang disampaikan Bu Dewi, nyari buyer ketemunya bagaimana. Bu Dewi tadi sempat sampaikan, pertama nyari buyer pun ketemunya lewat IG ya, Bu Dewi ya, sosial media. Itu saja bisa, apalagi kami nih sudah share di situ list bayarnya, sudah ada nama bayarnya tuh. Jadi untuk buyer HS03 ini udah ada 5 buyer Australia, saya share di situ, kami share di situ. Jadi silahkan aja cek nama buyer ini, cek sosial media mereka punya sosial media atau enggak. Mungkin Bu Dewi nanti bisa menambahkan yang punya siapa, ownernya siapa, itu bisa cek di LinkedIn, bisa cek nih nama ini siapa, kita personal approach ke mereka bisa. Terus kemudian nanti kita bisa juga recheck lagi nih perusahaan ini benar atau enggak, track recordnya ada atau enggak. Karena kan kalau kita bicara perdagangan dunia digital ya, jejak digital ya, itu semuanya pasti ada. Jadi umpamanya bayar ini bagus atau enggak, jelek atau enggak, bisa terlihat di situ. Jadi itu tambahan dari saya terkait pertanyaan tadi ya, pasar tuna di Australia ya, itu Bu. Izin Pak, tadi ngeceknya di mana export.com. Kalau itu tadi kalau Australia silahkan lihat di IG aja, itu ada. Di list bayarnya ada. Tiap minggu kita share. Jadi HS code-nya berapa tuna? 03 Pak. Ya 03 udah cek situ HS 03 di highlights-nya tuh ada. Sekarang udah sampai 37 kalau nggak salah ya. Bisa cek situ yang 03. Bayarnya apa di slide terakhir tuh list bayarnya kita share di situ. Jadi untuk yang lainnya bagi yang belum follow ya, silahkan follow juga dan cek tuh bayar-bayarnya. Tadi kan ada beberapa yang nanya bayar produk kita nih ada atau enggak nih begitu. Baik, terima kasih Gitu banyak, Pak. Bu Nilam. Satu lagi mampir dong tempatnya Bu Dewi. Sayang jauh-jauh aja udah mampir tuh. Siap. Cuman saya bingung nyari ininya, nomor teleponnya. Iya, bisa DM Mbak ya. Saya yang di Jakarta udah mampir, tapi yang di Purbalingga Mas Aris. Bahkan bikin pelatihan bareng. Siap. Oke, ya, jadi menarik sekali ya. Jadi mungkin saya juga bisa share ke teman-teman. Tadi saya jawab dulu yang di kolom chat ya. Ada pertanyaan gimana sih langkah pertama apa sih kalau kita mau jadi eksportir? Nah, based on experience kita sebagai UMKM yang sampai dengan hari ini masih 100% ekspor marketnya ya. Karena kita awal tuh nyoba lokal dan ternyata market di dalam itu penuh sesak. Jadi ketika kita awal nyoba lokal itu malah bisnis kita nggak berkembang ya. Kebetulan saya juga termasuk orang yang bisa dibilang itu nggak sabar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sis, ini berapa harganya sis, dan cuman akhirnya beli satu, kita ngabisin waktu dari pagi sampai pagi lagi belinya cuma satu. Nah kalau di ekspor ini kan kita target market kita adalah para distributor, jadi kita ngabisin energi mungkin 1 hari 1 malam tapi langsung dapat order 50.000 pieces atau 1 kontainer gitu, jadi worth it. Ya makanya di sini kalau tadi ada teman yang bertanya apa sih langkah awalnya harus dilakukan oleh para eksportir pemula. Nomor 1 benar tadi disampaikan oleh Pak Haris, teman-teman harus punya produk dulu. Kemudian yang kedua, teman-teman pelajarin produk knowledge-nya dari A sampai Z, dari hulu sampai ke hilir. Kenapa? Karena ini nanti untuk menentukan HS code-nya berapa, kemudian juga akan berkaitan dengan regulasi apa yang akan diterapkan terhadap produk kita, seperti itu. Karena kalau kita nggak punya produk knowledge, gimana kita bisa menentukan HS code? Kemudian selanjutnya setelah kuasai produk knowledge, teman-teman siapkan tuh marketing kits-nya. Marketing kits-nya itu teman-teman wajib banget punya. Nomor 1 adalah legalitas ya, legalitas perusahaan untuk meningkatkan company branding dan kepercayaan para buyer, calon buyer. Nah, buat teman-teman yang belum punya legalitas nih, dari kita juga sudah disupport oleh pemerintah dengan adanya
PT perseorangan yang cuma dengan 50.000 aja yang teman-teman bisa bikin lewat www.ahu.go.id. 1 jam teman-teman udah langsung bisa jadi direktur gitu ya. Jadi silahkan untuk dibikin PT perseorangannya dari rumah ya. Ini kita UMKM tuh sudah disupport penuh sama pemerintah, makanya sebenarnya kita juga sebagai UMKM yang banyak dibantu oleh pemerintah itu sangat berterima kasih sekali dengan semua support dari pemerintah. Nah, kalau udah ada legalitas, teman-teman buat marketing kits-nya, syukur-syukur teman-teman bisa bikin website, tapi kalau misalkan belum bisa bikin website, nggak apa-apa, teman-teman buat media sosialnya, terutama Instagram, kemudian company profile juga dibuat, kalau bisa LinkedIn juga dibuat. Kenapa? Kita harus punya media sosial, karena kita tuh harus bisa ditemukan secara online oleh buyer. Karena di dalam bisnis ekspor ini kan kita akan berjualan secara online ya teman-teman. Ya kali kita mau datang ke Australia setiap hari ngiderin barang kan nggak mungkin, akan sangat costly. Sehingga kita juga sistem berjualannya secara online seperti itu. Nah baru nanti di situ kita lakukan pencarian buyer, baik lewat media sosial atau lewat situs-situs buyer finder, atau bisa juga lewat Google Map, itu semua bisa kita maksimalkan seperti itu. Nah, salah satunya adalah dibantu oleh dengan keberadaan dari para atase dagang dan ITPC. Nah, ini mungkin saya juga bisa share ke teman-teman bahwa beberapa buyer tetap saya sampai dengan hari ini itu juga atas bantuan para bapak atase dagang dan ITPC dari beberapa negara. Seperti itu. Oke, sudah saya jawab ya pertanyaan di kolom chat. Mas Dika, mungkin ada yang mau ditambahkan untuk teman-teman? Kalau saya juga, kalau saya ingin bertanya ke Mas Haris nih, dalam artian apa strategi lanjutan Mas terhadap forum sore hari ini atau malam hari ini di Australia? Karena saya melihat forum ini luar biasa nih. Di sini ada Mas Haris yang memang notabene atase dan juga sudah ini di dunia ekspor. Terus di sini ada Mbak Dewi Harlas yang memang luar biasa ya, eksportir luar biasa. Tadi bahkan ada teman-teman diaspora, bahkan ada rumah BUMN ya, rumah BUMN yang bisa berkolaborasi. Nah, menurut Mas Haris juga salah satunya langkah-langkah apa gitu loh, langkah-langkah apa setelah forum ini hingga memang kita bisa full support teman-teman pelaku usaha. Saya ingin bertanya tuh Mbak Dewi ke masukan dari Mas Haris. Pasti saya selalu ingin ada tindak lanjut sih Mas Dika, karena kunci utamanya semuanya itu pasti ya tindak lanjut. Setelah ini kalau tutup laptop, matiin handphone terus diam aja ya sayang nih, kita udah diskusi lama 1 jam nih, padahal program pemerintah banyak, terus kemudian produk kita pun juga banyak, pasar itu pun juga banyak. Di Indonesia itu kenapa orang nyaman di Indonesia? Memang betul pasar Indonesia besar 27 juta. Australia kecil hanya 27 juta, 1/10 kita. Tapi kita lupa bahwa sekarang ini dunia itu sudah terbuka. Kalau kita nyaman hanya di dalam negeri saja, bahkan mungkin 5-10 tahun lagi kita jualan di dalam negeri aja kesulitan. Kita lupa padahal dunia luar itu tadi, pasar di luar itu tidak hanya yang tadi Australia 27 juta, tetapi 7 miliar. Konsumen di dunia itu 7 miliar, besar sekali gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan setelah ini ya paling gampang nih, ini mungkin belajar juga dari Bu Dewi nih, biar followersnya banyak nih. Ya paling gampang ambil aja handphone, follow IG-nya Bu Dewi, TikTok-nya Bu Dewi, follow ya IG-nya Ada Canberra, follow platform-platform terkait ekspor lainnya. Supaya apa? Supaya kita tahu, paham program-program terkait ekspor itu apa, tips dan triksnya itu apa. Jadi mindset terkait ekspor itu bisa tertanam di diri kita. Terus kemudian peluang juga bisa ada di kita. Tadi sudah kami sampaikan di depan, silaturahmi membuka pintu rezeki. Kali ini membuka peluang ekspor. Contoh tadi sudah ada buyer 1. Ini padahal pertemuan kali ini saja sudah dapat buyer nih tadi. Potensi buyer tentunya memang harus di follow up. Terus kemudian tadi ada juga dari rumah BUMN ya, Mas Dika ya. Nah itu kan juga peluang kerjasamanya jadi lebih luas lagi. Jadi harapan kami ya setelah ini ya kita niat saja, kita ikuti program-program yang ada. Program yang ada di Bu Dewi juga cukup banyak tuh. Program dari rumah BUMN juga luar biasa. Ikuti juga program-program di Ada Canberra. Dan tentunya kita tunggu nih dari Mas Dika. Kira-kira sinergitasnya apalagi nih Mas Dika. Gitu Mas Dika. Siap Mas Haris. Yang pasti Mbak Dewi nanti kita coba bikin grup
WA atau grup apa untuk teman-teman peserta. Nanti juga saya juga komunikasikan. Mungkin Mas Haris juga bisa menginfokan terkait pameran dan sebagainya. Bahkan kita sampai tahapan-tahapan bisnis matching. Mungkin saya juga akan mengkolaborasikan dengan lintas KL ya, kementerian atau lembaga ya atau BUMN yang memang kayak seperti teman-teman BNI Ekspora juga sangat agresif ya Mas Haris ya untuk mensupport teman-teman pelaku usaha. Tadi juga saya dengar dari rumah BUMN ada PLN dan sebagainya, dan itu juga memang sangat agresif. Tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan, kita support full. Oleh karena itu forum ini jangan sampai hanya di sini, Mbak Dewi, mungkin kita nanti bikin grup, kita coba dorong, bahkan katalog-katalog teman-teman bisa kita kumpulkan untuk kita bisa dorong di Mas Haris, mungkin di teman-teman atas yang lain ya Mas Haris ya. Mungkin bisa kita bantu, kita support full, dan dari pemerintah insya Allah banyak program-program yang memang langsung bisa bersentuhan dengan teman-teman pelaku usaha sih. Ya, terima kasih sekali Bang Dika untuk supportingnya, Pak Haris untuk supportingnya juga. Baik, mungkin satu lagi pertanyaan ya dari teman-teman. Kita ke Kak Feni Widiani Hartanto, silahkan. Iya, selamat sore Kak. Bisa terdengar suara saya? Jelas Mbak. Oh iya, perkenalkan saya Feni dari Kana Vanilla. Produk utama kami adalah Vanilla Bean dan produk turunannya. Yang ingin saya tanyakan di kesempatan kali ini tuh, kalau yang saya lihat itu dari website Pulse, itu varian produk vanilla tuh memang banyak sekali diminati di pasar Australia, Pak. Cuman yang ingin saya tanyakan tuh untuk mengekspor produk vanilla seperti vanilla bean, vanilla powder, kemudian vanilla body soap, maksudnya sabun mandi vanilla dan berbagai produk turunan vanilla lainnya, itu kira-kira regulasi seperti apa yang harus kita penuhi dan untuk berkoordinasi dengan atas perdagangan di Australia mengenai update info-info jika ada bisnis matching untuk ke pasar Australia yang sesuai dengan produk vanilla itu, kita bisa dapat info dari mana ya Pak? Karena kita pernah melakukan korespondensi via email dengan atas perdagangan dari Australia, tapi hingga saat ini masih belum ada follow up-nya lagi Pak. Kita sudah kirimkan company profile saat itu. Ya, mungkin itu aja Pak. Jadi yang harus kita lakukan dan penuhi apa aja gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih nih. Ini mungkin mohon maaf sebelumnya kalau memang belum terbalas. Ini sebagai contoh nih, hari ini ada 200-an lebih. Kalau semuanya kirim email juga ya mungkin kelewatan 1-2 lah seperti itu ya begitu. Terus kemudian tadi tanya tahu programnya bagaimana? Kenapa kami juga kembangkan sosial media ini tadi ya, ngikutlah follow dari apa yang kesuksesannya Bu Dewi ya, biar lebih mudah orang-orang ya tahu programnya di mana, ada di situ begitu. Jadi silahkan follow sosial media kita, program-program kita ada di situ. Terus kemudian tadi kalau memang kirim, tadi ada beberapa memang yang kirim company profile ke kami, sudah kami share juga, kami jawab. Ada beberapa yang kami jawab, mungkin ada sekian yang terlewat. Tapi perlu dipahami juga bahwa banyak juga yang mengirimkan hal tersebut. Banyak juga yang bertanya, kita udah ada list buyer, kita kirim semuanya ke situ, tapi kok tidak ada buyer yang membalas juga. Ini mungkin nanti Bu Dewi bisa menambahkan. Perlu dipahami juga, buyer pun juga mendapatkan email yang serupa cukup banyak. Jadi bagaimana kita menunjukkan produk kita atau perusahaan kita supaya buyer itu juga mengetahui kita. Tadi Bu Dewi sudah sampaikan, sosial media lah kayak gitu. Dikuatkan sosial medianya. Kita punya LinkedIn yang untuk company ya. Di situ profilnya juga dibagus. Jadi ketika kita kirim email, otomatis juga mereka juga akan tahu bahwa produk kita ini apa demikian. Terus kemudian banyak ada pertanyaan-pertanyaan tadi ke kami. Tadi kembali lagi, silahkan bisa cek di sosial media kami. Program-program ada di situ. Kalau tahu potensi pasarnya juga ada di situ. Tips dan triksnya ada di sosial media kami. Terus tadi kalau ingin konsultasi langsung, kita juga ada one-on-one mentoring. Jadi silahkan cek di website, kalau ini di website ya, karena ada form pendaftarannya di situ di website.
masukkan di situ, cek jadwal yang paling pas di mana, nanti bisa langsung komunikasi ke kami. Tetapi sebelumnya kami ingatkan ke teman-teman sekalian, informasi sekarang mudah di mana-mana. Google AI itu juga ada, sosial media juga ada. Jadi silahkan follow di sosial media kami ya, khususnya untuk Australia. Cek semuanya di situ, lihat semuanya, pelajari semuanya. Kalau masih belum paham, bisa ada di website. Website itu tadi sudah ada, lebih detail lagi. Di situ juga ada AI-nya. Jadi kalau tanya tadi regulasinya apa, mungkin saya kadang-kadang terlewat karena ada beberapa regulasi yang mungkin terlewatkan. Tetapi di AI itu sudah lebih lengkap. Kalaupun masih belum paham lagi atau masih kurang puas lagi, bisa juga masuk ke ikuti konsultasi one on one dengan kami gitu. Jadi silahkan ikuti di situ. Kalau ingin cek nanti kami share juga di kolom chat ya, Bu Dewi ya, izin ya. Itu, Siap. Mbak. Terima kasih. Jelas ya Mbak ya. Baik, terima kasih sekali Mas Haris untuk penjelasannya. Baik teman-teman, mungkin karena kita sudah sampai di penghujung acara ya, jadi saya mungkin mengkalkulasi kembali, mereview kembali apa yang sudah kita bahas dari tadi jam 4 ya. Jadi intinya semua teman-teman bahwa don't worry, be happy, karena pada prinsipnya semua produk itu ada marketnya dan semua market ada produknya. Nah, karena banyak banget teman-teman yang nanya, produk ini bisa nggak, produk itu bisa nggak gitu. Jadi kalau mungkin sebagai bahan review aja ya, bahkan ada salah satu member yang dia jualan lintah gitu ya, lintah tuh kok laku gitu, ternyata dia jual itu ke Amerika gitu, ternyata di sana itu dipakai sebagai bahan pengobatan. Itu komoditas-komoditas yang sebetulnya nggak terpikirkan. Bahkan saya juga yang jadi bahan review juga itu ketika saya sedang ada permintaan daun pisang pada saat itu ke Australia, kemudian iseng sambil di video, sambil packing, sambil ngebersihin di video gitu kan, kemudian saya upload, ternyata kok viral gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat kita itu masih masih belum terlalu banyak mengetahui bahwa sebetulnya apapun produk di sekitar kita itu punya market di luar. Bahkan seperti kalau teman-teman ketahui, daun ketapang yang di sekitar kita itu cuma dibakar-bakar, ternyata kalau di luar itu ada marketnya juga, bisa kita jual ke para komunitas ikan hias gitu, karena si daun ketapang ini mempunyai fungsi untuk menetralkan pH air, termasuk dia juga digunakan di luar itu sebagai bahan kosmetik dan sebagainya, seperti itu. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman nggak usah insecure dulu, karena sebetulnya banyak yang berpendapat bahwa ekspor itu sulit gitu ya. Sebetulnya sulit atau mudah itu hanya soal mindset ya. Kalau kita mindsetnya mudah, ya mudah. Kalau kita sulit, ya sulit. Nggak usah ekspor. Kita jualan cilok depan rumah pun kalau mindset kita udah sulit, ya pasti akan sulit gitu. Tapi kalau mindset kita mudah, ya nanti juga pasti kedepannya akan dimudahkan seperti itu. Baik, sebelum mengakhiri acara hari ini, mungkin kami ingin ada closing statement dari Bang Dika dan Mas Haris. Mungkin dari Bang Dika dulu, silahkan. Ya, ini Mas Haris, memang Mbak Dewi ini benar-benar eksportir tangguh ya Mas Haris ya. Kalau saya sih pada prinsipnya balik lagi ya Mbak, dalam artian memang potensi sangat terbuka luas ya, apalagi tadi Mas Haris juga program-programnya luar biasa, tinggal bagaimana kemauan kita bersama untuk mendorong kesempatan atau potensi yang ada. Nah, tinggal balik lagi penekanannya, mungkin Mbak Dewi bisa menjelaskan bagaimana teman-teman bergabung dalam grup, karena saya melihat sangat sayang forum ini ketika tidak ada tindak lanjutnya ke depan, karena saya melihat dari berbagai macam kementerian atau lembaga juga program-program untuk teman-teman pelaku usaha juga sangat terbuka luas Mbak. Mungkin juga tinggal kita nanti kalau di forum grup ini, baik itu dari sisi market atau informasi dari Mas Haris atau teman-teman lainnya, bisa kita dorong, bahkan mungkin ke depan kita juga bisa buka forum-forum diskusi dengan perbankan, dengan perizinan dan lain-lain Mbak, sehingga teman-teman juga bisa
terfasilitasi dengan baik gitu loh. Misalkan dari sisi pembiayaan bisa kita undang dari teman-teman BNI Ekspora, BRI dan sebagainya, sehingga kesempatan teman-teman semakin terbuka. Itu aja mungkin dari saya, karena dari sisi pemerintah juga banyak sekali program-program yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman. Nanti kita coba pelan-pelan kita fasilitasi bersama. Mungkin itu dari saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bang Dika. Mungkin sebelumnya untuk teman-teman yang ingin mengetahui juga program-program dari pemerintahan terkait dengan UMKM, bisa follow IG-nya Cah Angon Foundation ya Bang Dika, atau apa IG-nya apa ya Bang Dika? Mungkin bisa boleh nanti aku share, Mbak. Oke ya, mungkin bisa. Baik, dari Mas Haris bisa disampaikan closing statement-nya. Satu aja, Bu Dewi. Terakhir dari kami ini kembali tadi Bu Dewi, karena udah sampaikan juga, semua kembali lagi di niatnya ya Bu Dewi ya, nawaitunya. Kalau kita memikirin mudah ya mudah, susah ya susah, itu di awal di kita. Dan tentunya kita mau ikut di kelompok di mana nih, kita mau mencoba yang ada kemungkinan berhasil. Jadi kita kalau mencoba ekspor itu kan pasti ada kemungkinan gagal dan kemungkinan berhasil. Itu tapi kalau kita mencoba itu 50% sudah berhasil. Tetapi kalau setelah acara ini kita diam saja, tutup laptop, matiin handphone, bahkan tidak ada tindak lanjut sama sekali, berarti kita masuk ke golongan yang 100% gagal. Jadi kembali lagi ke kita, kembali lagi ke niat kita mau masuk di mana, mau masuk yang kelompok yang punya potensi berhasil atau mau masuk kelompok yang 100% gagal. Ya, kami tunggu produk-produk rekan-rekan sekalian untuk bisa masuk ke pasar Australia. Demikian Bu Dewi, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mas Haris, Bang Dika untuk acara hari ini ya, sangat bermanfaat sekali untuk kita dari UMKM untuk bisa tidak sekedar naik kelas tapi go internasional ya. Kalau kemarin jargonnya UMKM itu UMKM naik kelas, kita pikir untuk 2024 dan ke sana itu sudah harus satu level lagi, yaitu UMKM go internasional seperti itu. Nah, baik teman-teman, berhubung kita sudah sampai di ujung acara, kami sampaikan terima kasih sekali atas partisipasinya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, baik yang disengaja maupun tidak, mohon maaf sekali. Dan akhir kata, semoga tahun ini menjadi tahun pecah telur ekspor untuk teman-teman semua. Amin. Amin. Terima kasih, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, Pak Haris, Pak Haris. Pak Dika. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Sukses ya. Sukses semuanya.